Amin. Shalom. Kita bersyukur kita punya Yesus yang setia. Meskipun seringkali kita merasa kecewa, kita merasa Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa kita. Tetapi alangkah baiknya ketika kita putuskan untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita, bahwa Tuhan akan memberi mujizat kepada kita, bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita di waktu yang tepat. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, dan tidak akan pernah kecewa orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak pernah akan kecewa orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau, menyatakan iman percaya kami kepada-Mu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari katakan dengan iman. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus sedia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus. Yes Tuhan, ini doa kami. Kami memilih untuk tetap percaya kepada-Mu. Kami memilih untuk tetap mengikut Engkau. Yes. Meskipun ya Yesus, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap amin. Yes. Meskipun doaku tak terjawab,
saja menyanyikan lagu ini berkali-kali. Ya Tuhan, berkali-kali Engkau menolong kami. Berkali Engkau menguatkan kami. Kami tidak akan kuat berdiri hingga hari ini ya Bapa, tanpa Engkau mengangkat kami, memegang tangan kami. Terima kasih Yesus. Berkali-kali. Yes, Yesus. Engkau adalah sobat yang setia. Yes. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali
punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, aku masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap dalam keadaan apapun, kita masih punya Tuhan. Dia sumber kekuatan kita, dia sumber pengharapanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Ya, katakan aku percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Berikan salam kiri kanannya, katakan aku masih punya Tuhan. Ya, siap memuji Tuhan. Ada kuasa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Oke. Namanya Tuhanku,
Tuhan benteng hidup kita. Capek ya. Tapi buat Tuhan gak ada yang capek. Gimana kalau Tuhan capek berkati kita? Gimana kalau Tuhan capek kasih napas kehidupan kita? Bagaimana kalau Tuhan capek memberkati, menyertai kita? Kita mungkin tidak menghitung berapa napas yang kita tarik. Kita mungkin tidak menghitung, kita tidak sadar akan penyertaan Tuhan. Tapi sekalipun
saat ini Tuhan mengizinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman, yakin Tuhan itu sobat yang setia. Tuhan itu Bapa yang mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau. Aminkan saudara, jangan pernah takut. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak takut sebab Kau di sisiku. Pujian ini sekali lagi dan katakan dengan hatimu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, jangan pernah takut. Apapun ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap beserta. Ini adalah iman kita, iman percaya kita. Meskipun topan dan badai menerpa kehidupan kita, jangan pernah takut. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Ya Tuhan, tak putus-putus berkat. Kebajikan Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Biarlah kiranya terang ini, kebenaran firman-Mu Tuhan boleh disampaikan. Dan kiranya seluruh kami, semua daripada kami tidak ada yang terkecuali Tuhan Yesus. Di tempat ini biarlah kiranya Tuhan Engkau beracara dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ambil waktu di depan ini. Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan berkata-kata kepada kehidupan kami seperti Engkau sedang berbicara kepada keseharian kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan menerjemahkan apa yang harus kami lakukan setelah ini Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar saudaraku, tapi untuk kita lakukan. Sebab firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita sesuai dengan rancangan Tuhan untuk kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan.
Saudara, 2 minggu yang lalu, bisa ditampilkan? Bisa ditampilkan ininya? 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tema tentang maturity, berdewasa di dalam Kristus, ya, dewasa di dalam Kristus. Sampai pada waktu lagi terakhirnya itu adalah saya sampaikan kepada saudara, kalau saudara masih ingat, itu adalah kesengsaraan itu bukan produk akhir. Amin. Kesengsaraan ataupun proses ataupun problem ataupun tekanan saudaraku. Tekanan itu bukan produk akhir di dalam kehidupan saudara, tapi itu seharusnya menjadi bahan baku. Bahan baku karena apa? Karena di firman Tuhan katakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi jangan sampai kita memegang kesengsaraan itu dalam bentuk kesengsaraan terus-menerus. Sebab itu bukan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi kesengsaraan itu adalah benih daripada ketekunan. Kalau kita melewati kesengsaraan itu bersama dengan Kristus, itu akan menjadi ketekunan. Saudaraku, lalu kemudian ketekunan itu menghasilkan yaitu tahan uji. Tahan uji itu karakter. Tahan uji itu karakter. Ketika saudara menjadi orang yang tahan uji, saudaraku, kehidupan saudara mahal di luar sana. Kehidupan saudara akan dilihat orang, kehidupan saudara akan dinikmati oleh orang banyak. Sebab saudara tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya nggak tahu apa yang hari-hari ini saudara harapkan dari Tuhan tapi belum dijawab. Saya cuma mau bilang, Tuhan selalu kasih jawaban ya, tidak, atau tunggu dulu. Manapun itu, jawabannya ya, tidak, atau tunggu dulu. Itu yang paling baik untuk kehidupan saudara, amin. Rancangan Dia dengan rancangan kita seperti jauhnya langit daripada bumi, saudaraku. Jangan berusaha untuk menawarkan solusi kepada Tuhan. Sebab Dia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sampai kesengsaraan itu jadi suatu destinasi akhir ataupun suatu tujuan akhir dari, kesengsaraan ini adalah saya sudah lama sekali mendapatkan kesengsaraan ini tapi kok gak berubah-ubah bentuk menjadi sebuah pengharapan. Saya cuma mau kasih tahu, yang bisa membuat kesengsaraan itu menjadi sebuah pengharapan itu adalah diri saudara sendiri. Apakah saudara mau melepaskan itu, menjalankan itu bersama dengan Kristus atau tidak? Karena Tuhan tidak akan bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, saudaraku, jikalau kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan, di mana kesengsaraan di dalam kesengsaraan itu menjadi sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya berharap dan saya berdoa kiranya Jemaat Rock Tenggarong itu adalah jemaat yang memiliki pengharapan-pengharapan di dalam Kristus. Amin. Pengharapan dalam Kristus, tidak mengecewakan, tidak mengecewakan. Saya bisa kesaksian banyak, tapi saya nggak mau ngambil waktu terlalu banyak di situ. Karena kita sudah masuk di bulan yang baru. Di bulan yang baru. Di bulan yang baru tema daripada Rock Ministry itu adalah living as a change agent. Hidup sebagai agen perubahan, saudara. Hidup sebagai agen perubahan. Berarti kalau agen itu adalah seorang yang menawarkan sesuatu. Dia punya produk, dia agen. Oke. Ya, konsep daripada agen itu adalah seorang yang menawarkan, seorang yang menunjukkan, seorang yang menawarkan dan mengajak orang lain untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Yaitu di sini adalah suatu kita hidup sebagai seorang agen daripada perubahan. Jadi kita menawarkan sebuah perubahan. Nah, perubahan seperti apa? Perubahan seperti apa yang menjadi ayat daripada tema bulanan daripada Rock International Ministry itu terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kelihatan semua? Sama-sama mari kita baca 2-3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Agen perubahan yang dimaksud adalah kita menjadi seorang yang dapat mengajak orang-orang lain untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikan. Saudaraku, ini prinsip kerajaan Allah. Saudara tangkap baik prinsip ini. In the kingdom, di dalam kerajaan Allah, kita tidak memulai untuk berhenti. Katakan kita tidak mulai untuk berhenti.
kita di dalam kerajaan Allah, kita memulai untuk menyelesaikan. Saya ulang sekali lagi, di dalam kerajaan Allah kita bukan memulai untuk berhenti. Itu konsep dunia. Kalau ada tekanan, kalau aku tidak diuntungkan apa-apa, kalau aku dapat sesuatu kesulitan yang melebihi di pikiranku, akhirnya aku berhenti. Tapi dalam kerajaan Allah, saudaraku, konsepnya adalah kita memulai untuk menyelesaikan. Katakan menyelesaikan. We start to finish. Kita bukan memulai untuk berhenti, saudaraku. Tapi kita memulai untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Sebab kehidupan saudara dan saya itu memiliki sebuah tugas. Daripada Tuhan yang sudah diberikan, sudah ditaruh di dalam kehidupan kita, bahkan sebelum kita dilahirkan. Masing-masing daripada kita, saudaraku, sudah dititipkan tugas. Dan saudara tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, saudara mau atau tidak mau, bukan berarti tugas itu tidak ada dalam kehidupan saudara ketika saudara belum mengetahuinya. Tetapi saudaraku, saya cuma mau ngajak dari tempat ini, bahwa saudara dan saya adalah agen untuk menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saya, yaitu apa? Untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pak, maksudnya saya mesti jadi pendeta? Bukan itu. Pendeta, hamba Tuhan, itu adalah yang dipanggil. Saya cuma mau bilang bahwa saudara juga bisa menjadi hamba Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara ada di industri keamanan, saudara jadi hamba Tuhan di situ. Saya banyak melihat ada satu orang teman saya, saudaraku, dia polisi, tapi di tempat kerjanya dia dipanggil Pak Pendeta. Iya loh, dia dipanggil Pak Pendeta polisi. Pernah saya undang di sini untuk berbicara. Kenapa berarti? Terangnya bercahaya dong, betul nggak? Saudara kalau misalnya di industri entertainment, ya, saudara di industri entertainment, saudara punya mungkin punya band atau seperti apa. Saudara mungkin di industri education, pendidikan. Saudara bisa jadi hamba Tuhan di situ. Sampaikan tentang Injil kasih karunia Tuhan. Sampaikan bagaimana saudara itu adalah seseorang yang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Saudaraku, ketika kita mau menjadi seseorang yang menjadi agen daripada perubahan, tentunya kita semua adalah orang-orang yang pernah dipengaruhi, dan apa yang hari ini kita jadi, apapun yang hari ini kita jadi, saudara sadar atau tidak sadar, itu adalah hasil daripada orang-orang lain yang menambahkan nilai atau mempengaruhi kehidupan kita. Setuju nggak? Setuju nggak saudara? Jadi maksud saya begini, siapa saudara hari ini adalah total daripada apa yang orang-orang lain pengaruhi ataupun orang lain tambahkan nilai di dalam kehidupan saudara. Oke, siapa saudara hari ini? Baik dari orang tua, teman, mentor, gembala, dan lain-lain. Semua. Jadi 50 orang yang berada di sekitar saudara itu paling penting. 50 orang. 50 orang yang saudara hadapi setiap hari, setiap minggu, teman kantor saudara. Di kantor saudara mungkin ada 100, tapi mungkin ada 3 atau 4 orang yang saudara dekat gitu ya. Itu sangat mempengaruhi saudara. Dan itu akan membentuk siapa saudara ke depan. Setuju nggak? Setuju kan? Kalau saudara bergaul dengan, katanya kalau saudara bergaul dengan tukang ikan bisa bau amis katanya. Iya kan? Kalau orang yang jual ikan bisa bau amis. No wonder. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang menggunakan narkoba ya, one day jangan kaget kalau tiba-tiba kalau terjebak di situ. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bermain judi, saudaraku, ya jangan kaget. No wonder kalau bisa tiba-tiba saya jatuh ke situ. Jangan kaget, saudaraku. Sebab kita adalah siapa kita hari ini, itu adalah hasil daripada siapa kita bergaul, kepada siapa kita memberikan akses di dalam kehidupan kita. Saya mau cerita sedikit. Bagaimana dasar daripada pelayanan saya? Bagaimana DNA daripada pelayanan Rock Ministry Tenggarong ke depan? Sebab saya punya role model. Sebab saya punya orang yang saya contoh, saudaraku. Sebab saya punya orang yang saya contoh. Saya berasal dari pelayanan di GBI Rock di Malaysia. Waktu saya lagi kuliah. Saya lagi kuliah, ada satu gembala hamba Tuhan, ya, yang tempat saya bergereja itu di GBI Rock Malaysia. Namanya pendeta Bapak Hari dan Tante Temi, berdua itu.
Saudaraku, apa yang saya lihat dari kehidupan mereka? Apa yang saya lihat? Biarlah saya ceritakan kepada saudara supaya saudara tahu DNA daripada Rock Tenggarong. Amin? Oke. Pak Hari itu adalah seorang hamba Tuhan, dia seorang hamba Tuhan full timer. Tante Temi itu adalah seorang pengusaha. Tante Temi dia bermain musik. Dia bermain musik. Kadang-kadang waktu lagi saya pelayanan di sana, saya main drum, saudara. Saya main drum, Tante Temi sebagai ibu gembala main musik. Terkadang kalau nggak ada song leader, dia ambil mic, dia taruh di depan, dia song leader. Gembalanya Pak Hari dia memberikan speech, dia memberikan firman. Dia menyampaikan firman Tuhan dari mimbar. Lalu kemudian setelah selesai semua, ini terjadi terus menerus selama saya melayani di Malaysia. Tante Temi dia melayani dengan segenap hati, Pak Hari juga melayani dengan segenap hati. Setelah ibadah selesai, saudaraku, apa yang saya lihat? Pak Hari dan Tante Temi menyediakan makanan. Kami di sana gerejanya nggak besar ya, kurang lebih seginilah, mungkin lebih kecil, lebih sedikit. Karena kami gereja perintisan di Malaysia. Dan yang kami layani semua rata-rata TKI yang ada di sana. Setiap minggu, Pak Hari dan Tante Temi dia nyiapkan satu nasi ataupun mie dan lain-lain gitu ya. Dia siapin untuk dibawa pulang, untuk makan. Iya, untuk makan. Jadi mereka datang pulang nggak boleh lapar. Saudaraku. Lalu kemudian setelah selesai semua, saya mau kasih tahu, itu gembalanya Pak Hari dan Tante Temi itu dia bantuin gulungin kabel, saudaraku. Karena kita di Malaysia susah untuk dapat tempat ibadah, jadi mesti pindah-pindah. Dia gulungin kabel, masukin ke dalam van, saya nyetirin van-nya, saya turunin. Ini alat-alat gini kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa, kita nggak perlu bongkar pasang. Mungkin dulu kita pernah ada di Kodim bongkar pasang beberapa join. Dari awal. Sekarang kita enggak, ini kalau kayak gini di Malaysia bongkar pasang, saudara. 2 jam sebelum ibadah udah kepasang dulu, habis itu setelah ibadah bongkar lagi. Begitu terus setiap minggu. Dan itu DNA yang saya lihat. Dan buat saya, kedua hamba Tuhan tadi, mereka hidup sebagai agen perubahan untuk kehidupan saya. Saudara bisa tangkap sesuatu? Itulah kehidupan sebagai agen perubahan. Karena akhirnya saya mendapatkan sebuah contoh. Saya mendapatkan sebuah role model. Bagaimana seharusnya seseorang melayani. Dan kalau ditanya, oh Pak berarti nanti kalau Rock Tenggarong ke depannya harusnya kita siapkan pulang harus ada makanan dong Pak, jelas. Saya mengundang Bapak Ibu semua, kalau memang ada yang tergerak. Kita mau nanti ke depan. Pada waktu lagi semuanya setelah selesai ibadah pulang harus ada makanan. Harus ada makanan yang bisa dibawa pulang oleh seluruh jemaat. Sehingga mereka pulang tidak perut kosong, saudaraku. Saudara setuju? Amin. Amin, itu pelayanan saudara, itu pelayanan. Iya, jadi itu adalah DNA. Makanya saya cuma mau ngomong, kenapa kalau saya bisa bilang bahwa living as a change agent itu tidak lebih dan tidak kurang memberikan teladan. Katakan teladan. Memberikan teladan, saudara. Kalau saudara ngelihat anak saudara, ngelihat anak saudara melakukan yang saudara nggak suka. Saudara melihat anak saudara melakukan yang saudara nggak suka, saudara perlu tanya sama dia. Saudara boleh tanya sama dia. Anakku, nak, apakah Dedi atau Mami ngelakuin seperti itu? Seperti apa yang kamu lakukan? Kalau memang sampai Dedi ataupun Mami, Papa atau Mama, Ayah atau Ibu melakukan apa yang barusan kamu gak suka, bertobatlah orang tuanya. Bisa tangkap maksud saya saudara? Iya kan, karena teladan, mereka cuman imitator yang hebat lah. Mereka cuman anak yang ngikuti, nyontoh aja. Kalau misalnya sampai Bapak atau Ibu melakukan sesuatu yang kamu gak suka dan saya gak suka kamu melakukannya, kita yang harus bertobat saudaraku. Tapi kalau kita memberikan teladan yang baik, lalu kemudian karena pergaulan dia akhirnya melakukan sesuatu yang buruk, berikan disiplin.
Alkitab berkata seperti itu. Berikan disiplin. Jadi living as a change agent itu adalah suatu kehidupan yang memberikan teladan. Slide. Kita mesti tahu bahwa perubahan, saudaraku, the only constant in life is change. Satu-satunya yang tetap dan menetap yang akan terus terjadi adalah perubahan. Saudara akan terus bergerak atau saudara akan ketinggalan. Setuju nggak? Saudara harus terus bergerak atau enggak kita akan tertinggal begitu jauh. Karena dunia terus berputar, saudara. Dunia terus bergerak, tidak pernah berhenti. Dunia selalu berkembang. Budaya selalu berkembang dan berubah. Teknologi selalu berkembang dan berubah. Dan saudara kalau mulai berpikir dalam pikiran saudara bahwa saya bisa survive dengan apa yang saya hari ini punya. Dan saya gak perlu berubah. Saya cukup gini-gini aja. Coba pikirkan kembali. Coba pikirkan kembali. Saya gak mau sampai kita semua di sini jadi orang yang diselamatkan Tuhan. Kita percaya kepada Yesus. Tapi kita jadi orang yang kuno. Kita jadi orang yang selamat, kita jadi orang percaya Tuhan, tapi kita tidak bisa relevan, tidak bisa diterima oleh orang-orang di luar sana. Saudaraku, kita harus tetap mengupdate diri kita. Kita harus tetap mengupgrade segala sesuatu yang terjadi di luar sana. Ataupun skill-skill yang memang kita perlukan untuk supaya kita bisa berpengaruh, berdampak di luar sana. Supaya bisa jadi teladan tadi itu loh. Supaya bisa jadi teladan. Coba contoh. Berapa banyak yang saudara dulu pernah ngelamar pekerjaan, ada yang ingat ngelamar pekerjaan? Zaman dulu ya, zaman dulu. Dulu itu kalau misalnya seseorang itu punya kemampuan Microsoft Office, saudaraku. Microsoft Office, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, itu sudah luar biasa hebatnya. Zaman saya dulu, zaman saya. Lalu kemudian berjalan seiring ke sini, ya. Mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu sebelum pandemi, itu udah jadi nilai tambah. Oh, bisa Microsoft Office, ya, bisa Microsoft Office. Baguslah, tapi udah biasa. Bisa yang lain nggak? Bisa kemampuan yang lain nggak? Kamu berapa cepat kamu bisa ngetik? Lalu kemudian kamu bisa membuat kreativitas apa yang kamu sudah bisa pakai fishbone diagram nggak? Dan lain-lain. Mulai ada ekspektasi lain, ada ekspektasi tambahan. Sampai pada hari ini Microsoft Office sama sekali tidak menjadi sebuah nilai tambah. Iya loh, bisa Microsoft Office sudah biasa. Sudah biasa. Padahal yang dulu itu adalah satu hal yang hebat. Makanya saya nggak tahu nanti pas waktu lagi anak-anak kita ya, pas waktu nanti 10-20 tahun ke depan saudaraku, apa yang harus kita upgrade, saudara harus pikirkan hari ini. Oleh karena itu makanya dalam generasi muda itu harus bisa mengupgrade skill yang tersedia. Jangan tidak mau berubah. Saudara, karena kita harus tahu bahwa satu-satunya yang tetap terjadi itu adalah perubahan. Kita sangat naif kalau misalnya sampai kita bilang bahwa saya nggak mau berubah, tapi saya bisa survive. Orang yang tidak mau berubah artinya dia memiliki pola pikir yang tertutup. Saya ulang sekali lagi. Orang yang tidak mau berubah, tidak mau diubah, itu adalah orang yang memiliki pola pikir yang tertutup. Dan orang yang memiliki pola pikir yang tertutup, saudaraku, dia tidak akan bisa mungkin melewati pintu yang terbuka. Saya ulang sekali lagi, orang kalau misalnya punya pola pikir tertutup, dia lihat pintu yang terbuka juga dia sepelekan. Orang yang pulang dengan pola pikir yang tertutup, dia nggak bisa melewati pintu yang terbuka. Karena apa? Bisa jadi dia takut masuk ke dalam pintu itu. Bisa jadi dia tidak melihat pintu itu sedang terbuka. Karena pola pikirnya yang tertutup, saudaraku. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti kata relevan. Sehingga kita bisa diterima dengan baik dimanapun kita ditempatkan. Dimanapun kita ditempatkan, di industri apapun kita ditempatkan, kalau kita relevan saudaraku, kalau hasil pekerjaan kita, kalau tutur kata kita, kalau perkataan-perkataan kita ataupun keputusan-keputusan kita, itu mencerminkan Kristus, kita relevan, kita akan bisa diterima. Sekarang coba, bagaimana caranya kita bisa jadi agen perubahan kalau kita ditolak dimanapun kita berada? Halo?
Bisa nggak kita berubah? Bisa nggak kita mengubah sesuatu komunitas ketika komunitas itu atau tempat pekerjaan itu menolak kita, saudara? Nggak bisa. Jadi kuncinya harus diterima dulu. Diterima oleh karena kita memiliki sebuah karakter yang dibutuhkan oleh instansi itu, dibutuhkan oleh komunitas itu, saudara. Nah, baru setelah kita diterima, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh anti dengan perubahan tadi yang saya sampaikan. Kalau memang perlu belajar skill, kalau perlu mengupgrade diri kita, jangan sayang-sayang. Investasi yang paling baik itu adalah investasi leher ke atas, saudara. Investasi leher ke atas. Jangan sayang-sayang kalau sampai ada workshop ataupun ada les-les yang bisa saudara dapatkan untuk saudara mengupgrade kemampuan saudara. Jangan sayang. Kalau memang perlu bayar, syukur kalau gratis. Tapi kalau memang perlu bayar, saudara ambil investasi leher ke atas, yaitu di dalam pengetahuan, lalu kemudian saudara bisa mengupgrade skill saudara untuk saudara menjadi seorang yang relevan. Itu perlu untuk kita lakukan dan harus kita lakukan. Ya. Dan yang paling penting adalah menjadi agen perubahan dimanapun saudara ditempatkan, itu artinya adalah kita hidup menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi serupa seperti Kristus itu artinya juga kita perlu berubah loh, saudara. Menjadi serupa seperti Kristus itu artinya kita juga perlu berubah. Yaitu apa? Berubah menjadi serupa seperti Kristus. Mau berubah satu langkah demi satu langkah menjauh daripada dunia. Kita bukan berubah untuk diterima oleh dunia, kita berubah untuk menjadi agen perubahan. Ada beda fungsinya. Kita bukan berubah untuk diterima dunia, kita mungkin diterima oleh dunia di luar sana hanya untuk menunjukkan nanti suatu saat, menunjukkan bahwa ada nilai Kristus di dalam kehidupan kita. Tadi kan saya bilang kalau kita nggak diterima oleh dunia, kita nggak bisa jadi agen perubahan, lupain aja. Tapi ketika kita sudah diterima, kita tunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Melalui keputusan-keputusan kita, saudaraku. Jadi living as a change agent itu bukan berubah untuk diterima oleh dunia. Tapi di saat yang sama kita mencerminkan Kristus melalui kehidupan kita. Melalui tindakan, melalui tutur kata, melalui prinsip-prinsip hidup. Contoh tadi yang saya bilang, Pak, kalau di dunia itu kita kalau memulai sesuatu lalu kemudian ada suatu kesulitan, kita berhenti, Pak. Tapi dalam prinsip kerajaan Allah kita memulai untuk menyelesaikan. Jadi saudaraku, saya ajak dari mimbar ini, apapun yang saudara belum selesaikan, selesaikan. Apapun yang Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan saudara belum diselesaikan, selesaikan. Sebab itu prinsip kerajaan Allah. Dan ketika saudara menyelesaikan, saudara lihat bagaimana keindahan daripada Tuhan menyertai kehidupan saudara. Taste and see that the Lord is good. Tapi saudara harus menyelesaikan, bukan berhenti. Nggak ada keindahan di berhenti, saudaraku. Nggak ada keindahan di berhenti. Nah, kalau orang di luar sana melihat prinsip ini, you are living as a change agent. Saudara hidup sebagai agen perubahan. Orang di luar sana akan berbicara bahwa, oh oke, kalau dia bisa menyelesaikan, aku jadi tertarik loh. Kok dia memiliki prinsip yang kayak gitu? Kok di agama dia, di dalam kepercayaan dia menyembah Tuhan yang membuat dia bisa menyelesaikan segala sesuatu. Oh iya, saudara bisa bilang nanti kalau misalnya sampai gitu, iya karena saya menyembah Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatunya. Betul. Kita menyembah Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Amin. Ketika dia meruntuhkan tembok Yeriko, saudaraku, dia runtuhkan sampai selesai, betul nggak? Ketika dia, saudaraku, dia memberi makan 5.000 orang. Dia nggak berhenti di 2.500 kan? Dia berhenti ketika 5.000-nya sudah kenyang, sisa 12 kelanjang, amin. Iya kan? Ketika dia naik di atas kayu salib, dia sampai bilang sudah selesai. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyelesaikan. Saudara mau hidup sebagai agen perubahan? Saudara hidupi hidup Kristus. Karakter-karakter Kristus tadi, itu salah satu barusan. Nanti kita akan belajar lagi. Saudara dan saya pantas menjadi agen perubahan di dunia ini. Kenapa kita pantas? Sebab kita diciptakan serupa dan segambar. Saya enggak capek-capek ngomongin ini. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan dan dihembuskan dengan roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang dihembuskan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara dititipkan DNA dan karakter Tuhan yang bisa kita hidupi.
Jadi Alkitab berkata, next. Alkitab berkata seperti ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, saya cuma mau kasih tahu. Kalau saudara mau jadi agen perubahan, lakukan kehendak Allah dalam kehidupan saudara. Kekristenan bukan sekedar agama. Tapi ini adalah sebuah relationship. Sebuah hubungan dengan Kristus. Satu kata-kata yang selalu saya sampaikan, kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Saudara dan saya akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Kita menyembah siapa? Kita menyembah uang, ya kita akan seperti uang. Kalau kita menyembah Kristus, saudaraku, kita sejatinya akan menjadi seperti Kristus. Kita akan menjadi siapa yang kita sembah. Karena kita memiliki sebuah relationship, memiliki sebuah hubungan dengan Kristus. Ketika kehidupan saudara dan saya memiliki hubungan dengan Kristus, mustahil, saya katakan, mustahil kita tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara dan saya memiliki hubungan dengan Kristus, mustahil kita tidak berubah. Mustahil. Mustahil. Pasti akan ada perubahan. Saudara dan saya adalah agen perubahan. Pribadi yang kita sembah siapa sih? Tadi barusan saya udah sampaikan. He's a finisher. Dia adalah seorang pribadi yang menyelesaikan. Jadi makanya kita harus menyelesaikan tadi di dalam Kisah Rasul tadi. Ayat yang menjadi ayat tema tadi. Kita menyelesaikan. Tapi kemudian, next. Pribadi yang kita sembah itu adalah pribadi yang, seorang pribadi yang lemah lembut dan rendah hatinya. Matius. Nah ini. Matius 11 ayat 29 dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara, poin saya yang pertama, kalau saudara mau jadi change agent, tadi sudah kita harus menyelesaikan segala sesuatu, menyelesaikan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. It is a change agent. Kemudian kalau saudara mau jadi change agent, hiduplah lemah lembut. Next. Hiduplah lemah lembut saudaraku. Lemah lembut ini saudaraku, lemah lembut ini dalam bahasa Inggrisnya meekness. Meekness. Ya, Pak, saya kalau hidup lemah lembut, kalau saya hidup lemah lembut, nanti saya diinjak-injak di luar sana. Saya mesti keras Pak, saya mesti punya prinsip. Saudaraku, lemah lembut itu bukan suatu kelemahan sebenarnya. Lemah lembut itu adalah memiliki kasih. Kasih itu suatu bahasa yang asing di luar sana. Kasih itu bahasa yang asing di luar sana. Kalau saudara mau jadi sebuah change agent, seorang yang menawarkan perubahan, seorang yang membawa perubahan, seorang yang akan memberikan perubahan, saudara harus hidup dengan kasih, dengan lembah lembut. Gini, maksud saya gini, saudara tangkap baik. Meekness ataupun lemah lembut itu bukan kelemahan. Bukan kelemahan sekali lagi. Jadi kalau ketika saudara berada di luar sana dan saudara beroperasi dengan lemah lembut, dengan kasih, itu bukan kelemahan. Kelemahan itu artinya tidak adanya kekuatan, kelemahan. Kelemahan itu artinya kekuatan lagi tidak ada di dalam kehidupan saudara. Tapi kalau lemah lembut ini itu adalah kekuatan yang saudara bisa kontrol. Maksudnya gimana? Kekuatan yang saudara bisa kontrol itu artinya kalau misalnya saudara sedang lagi diperlakukan dengan salah, sebenarnya saudara bisa balas nih. Sebenarnya saudara sebenarnya bisa menghancurkan dia, membalas dia. Tapi saudara dengan lemah lembut saudara mengekang kekuatan saudara untuk dapat membalas. Lalu yang keluar dari dalam kehidupan saudara itu adalah kasih, memaafkan dia. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Saudara bisa balas. Jadi itu betul-betul sebuah kekuatan. Saudara bisa hancurkan, saudara bisa pecat. Bahkan kalau misalnya itu saudara bisa keluarkan dari organisasi yang saudara pimpin, anything. Tapi ketika saudara sedang beroperasi sebagai change agent, kan Tuhan udah bilang belajarlah dari aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut kan? Ya sudah kita ngomong aja lemah lembut. Lemah lembut itu adalah kekuatan yang saudara taruh dan saudara kontrol di bawah kuasa Tuhan. Bukan keinginan daging saudara. Saudara maunya hajar dia. Saudara maunya abisin dia. Saudara maunya kalau bisa injak sampai dia gak mampu berkata-kata apapun. Tapi ketika saudara mengambil karakter Kristus ini, saudara jadi change agent loh. Orang akan melihat loh.
orang akan melihat. Saya cerita sedikit. Saya berkali-kali memiliki kesempatan untuk memasukkan orang ke dalam penjara, pidana. Oleh karena satu dan lain hal. Tapi saudaraku, saya bukan tidak mau, saya sangat tergoda. Saya sangat tergoda. Tapi saya berdoa untuk saya tidak masuk ke situ. Saya berdoa, saya betul-betul berusaha untuk menahan itu, saudaraku. Saya betul-betul berusaha. Tapi akhirnya jalan yang saya pikirkan mungkin hanya untuk selesaikan dengan seperti itu, dengan hukum pidana. Ya, ternyata saudaraku malah jalan yang lebih indah yang terjadi. Jalan damai yang terjadi. Padahal kalau mau ngikutin kata hati saudaraku, selesaikan. Habisin. Nah, lemah lembut nih makanya saudara akan beroperasi dengan frekuensi yang beda di luar sana. Beda. Orang-orang akan langsung melihat Kristus dalam kehidupan saudara. Karena ini memang karakter Kristus. Tadi kan dia bilang, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara lemah lembut, saudara sedang merepresentasikan Kristus di luar sana. Ya, kalau misalnya mereka lagi ngelemparin saudara batu, ya kan, di luar sana misalnya gitu ya. Lalu kemudian saudara lempar balik, ya jadinya tawuran lah. Ya kan? Jadi tawuran itu biasa lah. Tapi kalau mereka lagi ngelemparin batu, mereka ngelemparin fitnah dalam kehidupan saudara. Mereka melemparin sesuatu yang gak benar dalam kehidupan saudara. Saudara datang, saudara peluk dia, saudara bilang, God love you. Tuhan mengasihi kamu, aku memaafkan kamu. That's it. Cukup. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan dia, iya kan? Kalau pas waktu lagi saudara ada berkat ya, saudara bawa lagi makanan kasih dia, tadi aku makan enak, aku ingat kamu. Dia tadi, ini orang gue lemparin batu, gue dikasih makanan. Mungkin gue perlu lemparin lagi batunya. Tapi saudaraku, maksud saya kayak gini. Kalau saudara kita mau beroperasi dalam lemah lembut tadi ini. Karena itu adalah karakter Kristus. Gak gampang, tapi kita harus berusaha. Tadi barusan karakter Kristus yang kedua apa lagi? Lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu lawan katanya apa saudara? Sombong. Songong. Kita gak bakal pernah tahu kalau kita sombong sebelum kita direndahkan. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita sombong sebelum kita diinjak. Iya, begitu kita diinjak saudaraku, kamu siapa? Kamu belum tahu siapa saya, itu dia. Kita aja sampai lupa sendiri siapa saya. Ya kan? Coba kita lihat, next. Saya ambil banyak ayat nih. Boleh saya baca saudara tentang sombong? Boleh saya baca. Saya baca pelan-pelan biar firman Tuhan itu tetap meresap di hati kita. Saya baca pelan-pelan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Artinya adalah orang yang angkuh, orang yang sombong gak mau dengerin orang lain. Tapi orang yang mau mendengarkan nasihat itu mempunyai hikmat saudaraku. Orang angkuh akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan dipuji. Katakan amin. Orang yang sombong akan direndahkan. Orang yang sombong akan dihina. Orang yang rendah hati adalah bijaksana. Semua orang yang sombong dibenci Tuhan. Dibenci Tuhan saudaraku. Semua orang yang sombong dibenci Tuhan. Ini Alkitab loh yang ngomong. Ia tidak akan membiarkan mereka luput dari hukuman. Apakah firman Tuhan bisa berkata bohong? Tidak. Semua orang sombong pasti kena hukuman. Pasti kena hukuman. Hukuman oleh karena kesombongan mereka. Kesombongan mengakibatkan kehancuran. Keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Ada kata-kata lainnya. Kesombongan mendahului kehancuran. Jadi kalau saudara lihat di luar sana ada suatu kehancuran yang besar. Baik itu dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam karir dan lain-lain. Saya bisa pastikan ada kesombongan yang terlibat di dalamnya sebelum kehancuran. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Kesombongan mendahului kehancuran. Jadi ada momen-momen di mana seseorang itu masih tetap berada di atas, masih tetap sombong, belum hancur. Tapi firman Tuhan tidak pernah berkata bohong.
Ketika seseorang itu tidak bertobat dari kesombongannya, saudaraku, di luar sana pasti akan ada kehancuran. Karena ini Alkitab mengatakan begitu jelas. Saya cukup ambil ayat Alkitab tentang sombong. Muncul begitu banyak, saya cuman copy paste ke sini. Saya memang mau bacakan untuk saudara. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Nah, bagaimana caranya kita tidak sombong di luar sana? Dengan cara ini nih sebenarnya nih. Dengan cara kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Lebih utama daripada diri kita, itu akan mengikis kesombongan kita. Mengikis sedikit demi sedikit kesombongan kita. Orang lain lebih utama. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya dengan itulah saudaraku, mulai. Nah gini, ada satu pengertian yang bagus tentang sombong dan rendah hati. Tadi barusan orang yang sombong itu akan direndahkan. Dikatakan kesombongan mengakibatkan kehancuran. Semua orang sombong dibenci Tuhan katanya. Ada satu gambaran, waktu itu saya pernah mendengar tentang ayat ini. Di mana ketika seseorang itu sombong, saudaraku. Seseorang itu tinggi hatinya, ya, itu seperti Tuhan itu sedang meniupkan angin yang mengarah, yang menghalangi jalannya. Saudara bisa tangkap maksudnya. Jadi angin itu berarah ke sini dan kita berusaha berjalan ke depan. Jadi angin yang menahan lajunya. Jadi karena apa? Karena Tuhan nggak suka orang sombong, so dia hembuskan angin yang menahan laju daripada orang itu. Tapi ketika orang rendah hati, itu seperti seseorang itu mendapatkan angin pendorong dari belakang. Sebab Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Ketika saudara beroperasi seperti seseorang yang rendah hati di sini, orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati, saudara akan jadi orang yang menjadi agen perubahan. Dan itu akan membuat saudara mencapai tempat-tempat lebih cepat dan lebih efektif. Di dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan berkenan loh kepada orang-orang yang rendah hati. Tidak mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan orang lain. Tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri terus menerus. Menempatkan orang lain itu lebih utama daripada diri sendiri. Jadi saudara, yang kedua tadi, kalau kita mau hidup seperti Kristus sebagai agen perubahan, ya, dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, saudara. Di mana orang yang rendah hati itu adalah orang yang mengerti bahwa aku butuh Tuhan. Mungkin saat ini karirku lagi naik, mungkin saat ini pengaruhku jadi lebih besar, mungkin saat ini uangku jadi lebih banyak. Tapi ingat-ingat saudaraku, saudara tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Apapun yang saudara miliki, apapun jabatan yang saudara punyai, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saudara harus lepaskan itu. Lalu kemudian saudara beroperasi di luar sana dengan rendah hati sebab Tuhan membenci orang sombong. Tolong, please, Rock Tenggarong. Tolong, Tuhan benci orang sombong. Tuhan benci orang sombong. Ampuni kami Tuhan kalau kami sombong. Ampuni kami Tuhan kalau kami sombong. Karena gini saudaraku, nanti kita bicara tentang pertobatan. Iya, saya pernah kesaksian di sini kalau nggak salah. Saya hari itu pernah direndahkan. Kita nggak tahu kalau misalnya kita sombong seperti apa gitu ya. Hari itu saya pernah direndahkan oleh seseorang, ya kemudian oleh karena saya nggak suka, akhirnya saya komplain 4 level di atasnya. 4 level di atas orang ini yang merendahkan saya nggak tahu juga, mungkin waktu itu saya merasa direndahkan, saya komplain kepada 4 level di atasnya. Dan akhirnya dia terancam dipecat, seperti itulah kira-kira. Saya pernah kesaksian kalau nggak salah, seperti itu. Lalu istri saya cuma nyenggol saya begini. Nyenggol aja istri saya nyenggol begini. Kamu sombong lu. Kamu sombong, aduh Tuhan ampunin saya. Saudaraku, kita bertobatlah kalau kita sombong, amin. Kita pasti kok, ada kok. Satu dan lain hal pasti ada waktunya kita sombong. Ketika kita rasa direndahkan, rasanya, saya dianggap gak mampu nih Pak. Saya dianggap gak layak ini Pak. Saya gak dianggap bukan kelasnya Pak, segala macam.
Saudara, Anda tidak akan direndahkan ketika saudara rendah hati. Dunia tidak akan bisa merendahkan saudara ketika saudara rendah hati. Sebab saudara sudah mengambil posisi ya untuk saudara menerima segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memiliki sebuah kasih yang tidak biasa, yaitu di sini kepada orang yang rendah hatinya, saudaraku. Orang yang rendah hati itu diperkenankan oleh Tuhan. Saudara lihat dari sinilah. Orang yang sombong itu tidak akan luput dari hukuman. Yang ketiga, kalau saudara mau hidup sebagai agen perubahan, kalau saudara mau hidup sebagai agen perubahan di dunia ini, dimanapun saudara ditempatkan, saudara harus hidup dari dalam keluar. Hidup dari dalam keluar. Saya tidak mungkin bicara tentang perubahan kalau saya nggak menyentuh ke Roma 12 ayat 2. Coba, next slide. Roma 12 ayat 2. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Dari dalam ke keluar. Supaya kalian berubah. Nah, kalau dalam beberapa terjemahan lain, berubahnya inside out. Dari dalam keluar. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, apa yang menyenangkan di hati Allah. Coba sebelumnya, saudaraku, di Roma 12 ini ya, Roma 12 ayat 2, coba lihat. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, apa yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Ketika saudara sudah bisa keluar daripada norma-norma dunia ini, dan pribadi saudara menjadi baru dari dalam keluar, dengan demikian, nah saudara, banyak hal yang terjadi setelah saudara berani masuk ke dengan demikian ke atas. Banyak orang yang tidak mau mengerti bagian ini. Karena kita nggak mau ngambil bagian yang awal tadi saudara. Kita terlalu terhisap dengan apa yang menjadi budaya dunia saudaraku. Padahal dibalik yang dengan demikian tadi ketika kita mengetahui kemauan Allah. Apa yang baik, apa yang menyenangkan hati dia dan yang sempurna. Dan kita lakukan hal itu saudara. Kita lakukan hal itu. Satu, saudara pasti jadi agen perubahan, pasti. Pasti saudara jadi agen perubahan. Di saat saudara jadi agen yang perubahan, saudara juga mendapatkan sebuah kepuasan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Ada terobosan ketika saudara menjalankan kemauan-kemauan Allah dan menyenangkan hatinya. Dan apapun yang sempurna. Amin. Ada terobosan, ada jawaban di dalam kehidupan saudara. Di balik yang tadi itu, yang kita perlu perjuangkan setiap hari saudaraku, itu adalah peperangan yang besar di dalam pikiran kita. Peperangan yang besar dalam pikiran kita. Karena apa? Karena norma dunia itu sudah nancep-cep di dalam pikiran kita saudara. Budaya dunia sudah nancep di dalam pikiran kita. Kita harus berperang dengan kuat, dengan luar biasa. Antara apa yang Tuhan lihat tentang diri saudara dan apa yang kita lihat tentang diri kita sendiri. Seringnya kita salah melihat tentang diri kita sendiri, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan lihat tentang diri saudara. Iya kan? Saudara tidak akan mempercayai dan memperlakukan diri saudara berharga, saudara tidak akan mempercayai dan memperlakukan diri saudara dengan baik, sampai saudara menghidupi firman Tuhan yang dia katakan bahwa saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan. Di sini ada yang suka main-main dengan biji matanya? Ada yang suka main-main dengan biji matanya? Suka main-main? Gak ada kan? Saudaraku, kalau saudara mengerti apa arti daripada kehidupan saudara adalah biji mata Allah. Saudara dilindungi. You are protected. Dan saudara harus tahu apa yang mengikuti perlindungan itu. Rasa damai. Rasa damai sebab saudara tahu saudara sedang dilindungi. Saudaraku, kalau pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan, yaitu makanya kita harus berubah. Jangan kita ikuti norma-norma dunia ini saudaraku. Iblis berusaha untuk mendorong saudara, mengeluarkan saudara dari sebuah kehidupan yang berkelimpahan, dengan mengajak diri kita tetap berpikir tentang siapa diri Anda di luar firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Iblis selalu mengajak kita untuk tetap berpikir
siapa kita di luar daripada firman Tuhan. Saudaraku, iblis akan selalu mengajak kita siapa diri kita, apa status kita, apa yang kita miliki, apa title-title kita. Iblis akan bermain di situ. Tapi apa yang firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan mengenai saudara? Saudara perlu tahu bahwa tidak ada kata-kata standar, tidak ada kata-kata normal, tidak ada kata-kata biasa yang mendefinisikan saudara dalam firman Tuhan. Amin? Tidak ada. Saudara didefinisikan sebagai garam dunia. Saudara didefinisikan sebagai terang dunia, saudara sebagai ragi, saudara sebagai lebih daripada pemenang. Saudara yang naik bukan turun. Saudara adalah kepala bukan ekor, saudaraku. Itu gak ada suatu hal yang biasa. Tapi iblis berusaha untuk membuat saudara percaya bahwa siapa diri Anda di luar firman Tuhan. Di luar firman Tuhan. Makanya kalau saudara mulai keluar dari firman Tuhan, saudara mulai tidak tertarik dengan firman Tuhan katakan dalam kehidupan saudara. Itulah di situ tempat iblis berusaha untuk bermain-main dengan kehidupan kita. Padahal saudaraku, karena di dalam pikiran kita cuma dua pilihannya. Di dalam pikiran kita, perang yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah di pikiran. Dan perangnya itu cuma dua hasilnya. Tadi Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6, ayat sebelumnya. Roma 8 ayat 6. Cuman dua hasilnya. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, maka akibatnya hidup dan kedamaian dengan Allah. Jadi saudara, kalau kita nggak punya kedamaian, kita lagi nggak punya peace, kalau kita lagi nggak punya rasa damai tadi, joy di dalam kehidupan kita, bisa jadi kita sedang hidup dengan pikiran yang dikuasai oleh tabiat manusia. Dan di dalam ayat ini saudaraku nggak ada dikatakan bahwa pikiran dikuasai iblis. Pikiran dikuasai daging kita saudaraku. Iblis hanya cukup memberikan sebuah benih pemikiran saja. Lalu kemudian saudara pikirkan terus menerus. Pikiran kita dikuasai oleh daging, dikuasai oleh tabiat manusia saudaraku. Berarti peace atau damai di sini itu adalah akibat. Katakan damai adalah akibat. Nah, damai adalah akibat oleh karena pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah. Jadi damai itu bukan akibat dari situasi saudara. Damai itu bukan akibat daripada promosi yang terjadi dalam kehidupan saudara. Damai itu bukan akibat oleh karena masalahnya sudah selesai di dalam kehidupan saudara. Jadi saya mau ngajak Rock Tenggarong untuk ngubah doanya. Kalau misalnya sampai tidak ada damai dalam kehidupan saudara, saudara jangan berdoa Tuhan ubah situasinya. Sebab di sini tertulis jelas saudara, doanya begini, Tuhan pikiranku tolong dikuasai oleh Roh Allah. Tuhan aku mau supaya pikiranku dikuasai hanya oleh Roh Allah. Sebab aku tahu kalau pikiranku lagi salah, sebab pikiranku saat ini lagi kacau Tuhan. Pikiranku lagi dikuasai oleh dagingku sendiri. Dan aku tahu akibatnya kematian. Jadi Tuhan kuasailah pikiranku. Makanya saudaraku gak heran kalau ada orang yang hidup. Tapi rasanya kayak mati. Kayak gak ada kehidupan. Gak ada damai sejahtera. Sebab apa? Sebab pikirannya itu dikuasai oleh tabiat manusia, pikirannya itu dikuasai oleh dagingnya saudaraku. Sebuah pikiran ataupun kehidupan yang tidak dikuasai oleh kebenaran Tuhan, a mind that is not controlled by God's truth is governed by Satan lies. Next slide. Ini. Sebuah pikiran yang tidak dikontrol oleh kebenaran Tuhan atau firman Tuhan, ya, itu berarti sedang dikontrol oleh kebohongan daripada iblis, saudaraku. Dan iblis itu penipu. Katakan iblis itu penipu. Iblis itu penipu. Dalam firman Tuhan itu dikatakan iblis itu penipu. Yang maksudnya iblis itu penipu adalah bukan hanya apa yang iblis katakan itu bohong, tapi iblis tidak mampu mengatakan kebenaran.
Iblis tidak mampu mengatakan kebenaran. Sebab di firman Tuhan katakan tidak ada kebenaran di dalamnya. Di dalam pribadi tidak ada kebenaran di dalamnya, saudaraku. Jadi bukan cuma apa yang dia katakan tidak benar. Dia suka memberikan sebuah benih-benih pemikiran dalam pikiran kita, saudaraku. Yang mengakibatkan kita akhirnya menjadi down, mengakibatkan kita akhirnya menjadi keluar daripada firman Tuhan, menjauh daripada Tuhan, menjauh daripada teman-teman ataupun menjauh daripada komunitas yang seharusnya kita mendekat. Menjauh daripada Tuhan itu tidak akan membuat saudara menjadi change agent. Menjauh daripada Tuhan itu berarti saudara mendekat kepada dunia. Menjauh daripada Tuhan membuat kita mendekat kepada dunia. Dan akhirnya kita menjadi terhisap di dalam dunia ini, saudaraku. Ketika saudara hidup dan berjalan dan percaya firman Tuhan, saudara hidup dari dalam keluar. Pikiran kita dikuasai oleh Roh Allah, saudaraku. Transformasi pasti terjadi. Ketika kehidupan kita itu dikuasai oleh kebenaran Tuhan, firman Tuhan, transformasi itu pasti terjadi, saudaraku. Dari dalam keluar. Saya cuma mau bilang, ada pribadi, ada versi daripada saudara yang lebih baik, lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih sabar, lebih murah hati, itu masih terjebak di dalam kehidupan saudara masing-masing. Tapi itu perlu dikeluarkan, saudaraku, ketika pikiran kita itu ditundukkan di bawah kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau menaruh kehidupan kita di bawah kebenaran firman Tuhan, maka itu ada sebuah versi daripada kehidupan kita yang terjebak masih di dalam. Harus dikeluarkan. Contohnya, Paulus itu terjebak di dalam seorang Saulus. Seorang Saulus yang begitu kacau, saudaraku, membunuh orang-orang percaya. Tapi ada seorang Paulus yang terjebak di dalamnya. Ada Abraham yang terjebak di dalam seorang Abram. Harus ada suatu pikiran yang ditundukkan di bawah pikiran Kristus untuk bisa mengeluarkan pribadi tersebut. Saya juga berdoa. Ada pribadi itu dalam kehidupan saudara. Pribadi saudara yang lebih baik, lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih murah hati, lebih sabar, dan saudara lanjutkan lebih lainnya. Dan itu akan membuat saudara dan saya menjadi agen perubahan di luar sana. Agen perubahan di luar sana. Perubahan dari dalam keluar. Dari dalam keluar, saudaraku. Itu adalah perubahan yang mengeluarkan kehidupan. Perubahan yang mengeluarkan kehidupan. Coba saudara bayangkan telur. Saudara bayangkan telur. Kalau saudara pecahkan dari luar, jadinya apa? Telur kalau saudara pecahkan dari luar jadinya telur ceplok. Jadinya telur ceplok kan? Iya kan? Tapi nggak ada kehidupan, saudaraku. Tapi saudara bayangkan kalau telur itu dipecahkan dari dalam. Yang keluar anak ayam. Ada kehidupan. Di sini masih ada di dalam. Coba. Ada versi yang terbaik dari dalam diriku yang tunduk kepada Tuhan. Coba bilang, ada versi yang terbaik daripada diriku yang tunduk kepada Tuhan. Yang tunduk kepada Tuhan. Pikiranku tunduk kepada Tuhan, hatiku tunduk kepada Tuhan. Lalu kemudian perkataanku tunduk kepada Tuhan. Langkah-langkah kakiku, keputusan-keputusanku tunduk kepada Tuhan. Saudara akan jadi agen perubahan di luar sana. Orang akan melihat kehidupan saudara berbeda daripada orang-orang di luar sana, saudaraku. Nah itu yang dibilang transform. Saudara akan menjadi seorang yang berbeda sama sekali. Saya suka sekali dengan ulat dan kupu-kupu, coba. Next slide. Iya kan? Ini ulat dan kupu-kupu ini transform, udah gak ada lagi deh. Saya gak bisa jelasin perubahan lebih dari ini. Saudara berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, saudaraku. Kalau ulat tuh menjijikan, betul gak? Iya kan? Kalau orang lihat kupu-kupu, saudaraku, orang udah mulai ngambil kamera, orang mulai foto. Ih lucu ya, bagus ya ininya ya, sayapnya, bagus. Cantik sekali kupu-kupunya, dia mulai foto. Tapi kalau ulat, saudaraku, ada yang foto? Ada yang foto ulat di sini? Nggak ada kan? Makanya, jadi kalau ketika seorang itu masih lagi dalam bentuk ulat, saudaraku, dia belum keluar daripada apa, ada sebuah versi asli, versi yang lebih baik, versi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan dia, yang lebih bernilai, saudaraku. Kehidupan yang bisa lebih dinikmati oleh orang lain. Orang yang dulunya gak suka juga, saudaraku, akhirnya bisa senang dengan saudara. Halo?
Orang yang dulunya gak suka, orang yang dulunya gak simpatik dengan saudara. Ketika saudara berubah dari dalam keluar, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, orang mulai tertarik dengan kehidupan saudara. Orang mulai meneliti kehidupan saudara. Itulah yang disebut sebagai kehidupan saudara seperti buku yang terbuka. Orang bisa lihat kok. Oh, saya bisa belajar sesuatu dari orang ini. Dia mulai mau belajar daripada kehidupan saudara. Orang dulunya gak mau dekat, orang mulai mendekat kepada kehidupan saudara. Dan kabar baiknya adalah kalau ulat saudaraku, dia merayap, betul gak? Merayap kan? Secara natural dia merayap. Ketika saudara berubah dari dalam keluar, terjadi sebuah transformasi dari dalam kehidupan saudara. Saudara gak merayap lagi. Saudara langsung terbang. Saudara ada suatu unusual speed, ada kecepatan yang berbeda, kecepatan yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Sebab saudara berubah. Ada ketajaman-ketajaman ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Sebab saudara berubah. Ada hal-hal yang dulu saudaraku misalnya, saudara praktekkan firman Tuhan. Ada hal-hal yang dulu saudara pikir, ini saya lakukan enggak ya? Ini saya lakukan enggak ya? Karena saudara tundukkan pikiran saudara di bawah firman Tuhan. Saudara dengan gampang bilang, ini enggak bakal saya lakukan. Saudara bisa tangkap maksud saya? Padahal kalau saudara masih bimbang ragu, masih saya lakukan enggak ya? Itu akan memberikan musim yang mengambang dalam kehidupan saudara bisa 5 tahun, bisa 10 tahun oleh karena keputusan saudara itu. Saudaraku, kita harus melintas, kita harus keluar daripada form yang ada, masuk ke dalam pengertian yang baru. Kalau kita nggak mau keluar dari dalam, menang di dalam pemikiran kita. Apa sih gambaran kita tentang kita jadi seorang ayah? Apa gambaran kita menjadi seorang suami? Apa sih gambaran kita tentang disiplin? Apa sih gambaran kita tentang menghormati? Kita harus pelajari firman Tuhan, saudara. Kita harus pelajari. Apa prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau pemikiran kita tidak mau berubah, kalau pemikiran kita tidak mau melintas, saudaraku, jangan kaget. Kalau misalnya tanggung jawab kita berubah, peran kita berubah, musim kita berubah, kita nggak mau berubah, saudaraku. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang mentok dalam kehidupan kita. Sebab kita nggak mau berubah. Kita harus melintas. Saya undang para pelayan. Perubahan, saya ulang sekali lagi, perubahan bukan dari orang lain, perubahan startnya dari diri sendiri. Bilang perubahan start dari diri saya. 2, 3, perubahan startnya dari diri saya. Perubahan startnya dari diri saya, saudara. Dari diri kita sendiri. Dan kalau pikiran kita ditundukkan di bawah roh Tuhan, tindakan kita berubah. Tindakan kita berubah, kebiasaan kita berubah. Coba tunjukkan satu gambar terakhir sebelum saya tutup. Seorang agen perubahan, seorang agen perubahan tadi, seorang agen perubahan itu adalah petobat yang sejati. Satu slide sebelum terakhir. Ya, seorang agen perubahan merupakan petobat yang sejati yang mengalami perubahan pola pikir, pola tindakan, perubahan yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara mau jadi agen perubahan? Bertobat itu terus menerus, saudaraku. Itu yang disebut sebagai continuous sanctification. Next slide. Bagaimana saya menjelaskan continuous sanctification? Slide terakhir. Yang gambar, nah ini. Saya ambil contoh Rock Hill aja karena kita ada di musim ini. Saudaraku, ini foto kurang lebih beberapa bulan yang lalu, bulan 7. Ini foto yang paling baru. Oke. Kehidupan kita seperti ini. Saya selalu ngomong sama saudara bahwa jangan pernah berhenti di tengah, betul gak? Jangan pernah berhenti di tengah, semuanya pasti berantakan di tengah. Jalan terus, ada kanaan dalam kehidupan saudara. Ada beberapa dari kita sudah jadi orang yang selamat nih. Tapi kehidupan kita masih berantakan, sama seperti kayak galian-galian ini saudara. Masih kelihatan, terengah-engah, terbuka. Ya kan, masih ada beberapa kebiasaan yang buruk, kadang-kadang kata-kata masih kasar, terus kalau misalnya suami ngomong masih dibantah, istri juga suka dikasarin dan lain-lain. Mungkin masih seperti ini, tapi kita orang yang selamat saudara. Kita percaya pada Kristus, iya kan? Lah, apakah kita berhenti begitu aja? Enggak, jalan terus, jangan pernah berhenti di tengah. Lalu kemudian saudara kalau kita hari ini udah ngelihat begini, udah bagus. Bagus tapi belum bisa dinikmati. Ada yang mau tinggal di tengah-tengah kolom begitu. Kalau saudara punya rumah gak ada kan? Harus sampai jadi kan, betul gak?
Ya kan, jangan pernah berhenti di tengah makanya saudaraku. Makanya pertobatan itu satu hal demi satu hal. Saudara akan mulai diberikan hikmat daripada Tuhan. Tuhan, apalagi yang harus saya bertobat dari itu? Mungkin kemarin saudara melihat sebuah lubang yang menganga seperti ini. Lalu kemudian udah lubang itu ditutup, saudara bertobat. Lalu kemudian saudara mulai membangun pondasi saudara ke atas. Mulai satu demi satu kolom di dalam kehidupan saudara. Itu mulai terjadi. Kekuatan saudara mulai terbentuk. Tutur kata saudara sudah mulai berubah dari dalam keluar. Tapi jangan berhenti saudaraku. Sebab bertobat itu terus menerus. Tidak pernah berhenti, jadi jangan berpikir bahwa kita gak pernah gini-gini. Saya cuma gak mau sampai kita punya pemikiran bahwa orang benar gak bisa jatuh. Kita harus be real dong, kita harus be real. Sebab itu gak alkitabiah kalau saya bilang dari mimbar ini bahwa orang benar gak bisa jatuh. Sebab firman Tuhan berkata, orang benar jatuhnya 7 kali tapi dia bangkit kembali, amin. Iya kan? Loh itu firman Tuhan alkitabiah. Jadi pertobatan itu terus menerus saudaraku. Sampai pada akhirnya saudara bisa bilang, aku sudah tidak seburuk yang dulu, tapi aku belum seindah yang seharusnya. Saya masih harus berjalan terus. Saya akan bertobat lagi. Saya akan cari tahu apa kehendak Bapa dalam kehidupan saya. Saya akan turuti. Kalau saya masih belum mampu, saya akan bilang, Tuhan, biar pikiran saya ditundukkan di bawah Roh Allah. Sebab itu membawa kehidupan dan kedamaian. Tapi karena aku menaruh kepikiran aku di bawah tabiat manusia, aku bisa menghadapi kematian. Aku gak mau sombong lagi Tuhan Yesus. Kemarin aku sombong, tapi kemudian saya bertobat. Di depan bisa sombong lagi gak? Bisa aja. Tapi saudaraku, never stop in the middle. Sebab kehidupan saudara dan saya layak untuk menjadi agen perubahan di luar sana. Sebab ada karakter Kristus dalam kehidupan saudara. Kita berubah dari dalam keluar. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita terima perjamuan kudus. Firman Tuhan yang ada di roti ini, biarlah ini jadi rema juga dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan cuman hanya menjadi ayat yang melintas di depan kita, tapi biarlah ini jadi suatu firman yang akan kita pegang. Ada firman yang ada di roti saya bacakan untuk saudara. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjaannya dengan kesetiaan. Saudaraku, firman Tuhan itu benar. Dan itu pasti terjadi, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau firman Tuhan belum berbicara kepada kondisi saudara hari ini, berarti dia sedang berbicara kepada kondisi saudara di masa yang akan datang. Dan saudaraku, apapun yang tadi kita pelajari sebagai change agent, biarlah kita saudaraku, kita mau hidup seperti Kristus tadi. Lemah lembut, rendah hati. Menyelesaikan segala sesuatunya. Biarlah itu terpatri dalam kehidupan kita. Mari kita angkat roti saudaraku. Ambil sikap yang benar, pastikan tidak ada pemberontakan dalam hati kita. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab Engkau terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Saudaraku yang terkasih, roti yang kita angkat tinggi ini adalah bukti pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita, saudaraku. Sebab oleh karena pengorbanan dialah kita dibenarkan. Jadi mulai hari ini, saudaraku, jangan pernah kita menganggap pengorbanan ini adalah pengorbanan yang murah. Kita hargai pengorbanan Kristus dengan kita berjalan menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga saudaraku, kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Biarlah pengorbanan Kristus ini menjadi modal dasar keselamatan buat kita. Kita akan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Untuk nama Tuhan dipermuliakan, dimanapun kita ditempatkan.
Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini saudaraku adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengangkat cawan di tangan kanan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, aku berdoa untuk ada perubahan pola pikir Tuhan Yesus. Ada perubahan pola pikir yang ditundukkan di bawah pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ada perubahan kehidupan dari dalam keluar. Aku berdoa ada pikiran-pikiran yang ditundukkan di bawah roh Allah. Sehingga kami berjalan bukan oleh karena kemampuan kami, bukan berjalan oleh karena keinginan daging kami Tuhan Yesus. Tapi oleh karena roh Tuhan menguasai kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan itu menyenangkan hatimu dan menyelesaikan tugasmu dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa untuk kemampuan kami terus melihat apa yang harus kami putar balik, harus kami bertobat daripadanya. Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib memberikan keselamatan buat kami, tapi kami tahu bahwa kami harus bertobat dari segala sesuatu yang salah. Biarlah Tuhan Yesus berikanlah kerendahan hati. Kami adalah orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang sombong. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Biarlah dalam segala sesuatu yang kami lakukan, Engkau dipermuliakan Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini saudaraku, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja
Kiranya Engkau sendiri yang memberikan berkat terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera itu akibat daripada pikiran saudara ditundukkan di bawah roh Allah. Dan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Roh Allah akan menguasai pikiran saudara. Roh Allah akan mulai menguasai perkataan saudara. Roh Allah akan menguasai tindakan-tindakan saudara. Roh Allah akan menguasai keinginan, kehendak saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dari hari ini ke depan, saudara bukan hidup untuk dirimu lagi. Saudara akan hidup untuk orang lain. Saudara akan hidup untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kedua tanganmu supaya apa yang kau kerjakan berhasil, beruntung, berbeda, berdampak di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan cuman hanya sekedar mencukupi kebutuhanmu, tapi menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang kau kerjakan akan menjadi terang di luar sana dan orang-orang akan melihat saudara semua menjadi agen-agen perubahan daripada kerajaan Allah di bumi ini. Dan kami akan memuliakan Bapa di surga melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Terimalah semua yang terbaik daripada Allah Bapa, berkat, hikmat, penyertaan daripada Roh Kudus di dalam satu nama. Nama Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima semua yang terbaik. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.